Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar kembali dari kitab sejarah, yaitu tentang kitab 2 Samuel di bahagiannya yang kedua. Kita akan melihat kitab Samuel bagian yang kedua. Nah, saudara, itu yang kita akan lihat. Kitab Samuel bagian yang kedua. Kita mulai dari pasal yang ke-9 tentang Daud dan Mephiboset. Saudara, Daud ingin membalas kebaikan Yonatan sahabatnya. Ia mencari tahu apakah masih ada keturunan Yonatan. Dia ingin menyatakan kasihnya seperti Yonatan dengan Daud. Lalu ia memanggil Siba, hamba Saul, dan dia menanyakan, apakah masih ada keturunan dari Yonatan? Lalu ternyata ada, yaitu Mephiboset. Daud memanggil Mephiboset karena ingin menunjukkan kasihnya kepada Yonatan. Dia ingin mengembalikan hak-hak yang ada. Daud tidak ingin mengambil apa yang dimiliki oleh Saul atau Yonatan. Dia ingin mengembalikannya. Mephiboset timpang kakinya dan dia tinggal di rumah Makir bin Amiel dari Lodeber. Nah, ya kakinya memang lumpuh sebab pada waktu kecil ia pernah jatuh. Daud ingin memulihkan statusnya. Dia ambil, dia cari, lalu dia kemudian apa yang menjadi kepunyaannya Saul, dia kembalikan. Nah, saudara, di dalam pasal yang ke-10, Daud ada peperangan dengan Bani Amon dan Aram. Sebenarnya kisahnya ini adalah hal yang sepele kalau kita lihat. Tetapi peperangan yang besar terjadi. Nahas, Raja Bani Amon, itu mati. Lalu kemudian Daud mengutus orang-orangnya untuk menyampaikan duka cita. Nah, Hanun, anaknya itu, dengan penasehatnya di sana, dia mengatakan bahwa Daud sedang memata-matainya. Sehingga timbul kecurigaan. Lalu dengan berani Hanun menangkap utusan itu, lalu mencukur setengah janggutnya dan memotong pakaian mereka. Sehingga utusan itu dipermalukan. Tentu saja Daud menjadi sangat marah karena ini adalah utusan dari kerajaan. Daud memang menyuruh utusan itu tinggal di Yeriko sampai janggutnya tumbuh lagi. Nah, Hanun menyadari perbuatannya bahwa itu akan menimbulkan satu peperangan. Dan Daud dan Hanun siap untuk berperang dengan Israel. Lalu Daud menyewa tentara Aram di Mesopotamia, Aram di Maaka, Aram di Soba. Dia coba kumpulkan karena dia ingin berperang. Jadi Hanun mempersiapkan diri dalam peperangan di 20.000 pasukan pejalan kaki, ada 1.000 dari Raja Maaka, 12.000 orang top. Dia mencoba mencari yang banyak. Lalu kemudian Daud menyiapkan juga peperangannya. Dia membagi strateginya menjadi dua. Satu dipimpin oleh Yoab dan yang berikutnya dipimpin oleh Abisai. Yoab disuruh melawan orang-orang Aram. Sedangkan Abisai disuruh melawan orang-orang Amon dengan pasukan-pasukannya. Nah, peperangan hebat itu terjadi. Terus, ternyata Yoab menang, Abisai menang. Mereka saling menolong satu dengan yang lain. Dan keduanya, baik Yoab dengan Abisai, menang di dalam peperangan. Akhirnya orang Amon mengajak orang Aram yang di seberang sungai Efrat untuk menolongnya. Saudara, itu sungai Efrat itu jauh dari Israel, itu daerah Babil. Daud memimpin peperangan itu. Nah, untuk daerah ini Daud yang memimpin. Dan menang. Daud juga menang di dalam peperangan. Jadi saudara, Yoab menang, Abisai menang, Daud menang. Itu betapa indahnya kalau kita menang. 700 orang Aram yang di atas kereta perang itu dikalahkan. Satu Tawarik menyebutnya 7.000, saudara. Lalu ada 40.000 pasukan berkuda. Akhirnya diadakan perdamaian. Dan orang Aram tidak akan mau menolong orang Amon lagi. Nah, itu yang dilihat. Di pasal yang ke-11, ada satu kisah yang sebenarnya
menyedihkan. Bagaimana Daud orang yang hebat, yang selalu menang di dalam peperangan, yang sangat mengasihi Tuhan, akhirnya dia jatuh dalam satu perangkap setan. Dia terjebak di dalam satu kondisi yang dia tidak sadar bahwa itu adalah dari iblis. Sehingga Daud jatuh di dalam dosa, perzinahan. Dampaknya sangat besar. Tetapi Daud sadar dan Daud bertobat. Saat musim perang, Daud tidak pergi berperang. Dia menyerahkan peperangan itu kepada Yoab. Dan ia tinggal di Yerusalem. Peperangan terjadi terus-menerus. Dan Yoab menang di dalam peperangan itu. Tetapi di sisi lain, Daud dikalahkan oleh setan. Saudara, kita hidup di dalam peperangan. Iblis itu tidak pernah menyerah. Walaupun dia sudah dikalahkan, tetap tidak menyerah. Dia akan berbagai cara dan bagai kesempatan. Saat orang lemah, dia akan hantam. Saat Daud sedang lemah, setan mulai menghantam dia. Daud naik ke suatu rumah di petang hari. Dia melihat seorang perempuan, Batseba, sedang mandi. Dan Daud melihat kecantikannya Batseba. Dan iblis menembak di dalam pikirannya. Peristiwa itu terjadi terus-menerus. Sehingga pikiran Daud dipenuhi oleh Batseba ini. Akhirnya Daud tidak tahan. Sampai akhirnya dia memanggil Batseba. Dan Daud jatuh di dalam dosa yang berat. Saudara, Batseba itu adalah istri dari Uria, prajuritnya sendiri. Bahkan dia cucu dari Ahitofel, seorang penasehat dari Daud. Jadi Batseba adalah orang yang istilahnya orang yang dekat dengan kerajaan. Nah, saudara, kita lihat di sini, waktu Daud tahu Batseba hamil, Daud menjadi sangat panik dan dia berusaha menghilangkan jejaknya. Tetapi tidak berhasil. Dia coba, tetapi tidak berhasil. Dia panggil Uria dengan bermacam cara dia pakai. Tetapi tidak berhasil, saudara. Akhirnya Daud tidak ada cara lain. Dia berkata kepada Yoab, biarkan Uria mati di medan perang. Saudara, bukankah ini sesuatu yang menakutkan? Biarlah dia mati. Adakah kita membiarkan orang mati di medan perang? Saudara, waktu kita lihat kejatuhan atau matinya Saul dan Yonatan, Daud menangis dan dia meratapi dan dia mengatakan, mengapa orang Israel, mengapa Daud, mengapa Saul, mengapa Yonatan sampai mati di medan perang? Betapa telah gugur para pahlawan. Tapi kali ini Daud mengatur strategi untuk membunuh Uria. Saudara, bukankah ini mengerikan sekali? Nah, kita melihat hal ini. Ini disebabkan karena Daud sendiri sebenarnya sudah dikalahkan oleh iblis, oleh keinginannya. Saudara, walaupun tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu kejahatan Daud dan juga tahu apa yang diperbuatnya. Bukan hanya Tuhan yang tahu, Daud yang tahu, tapi Yoab juga tahu. Dan itu juga berbahaya buat Daud. Uria mati dalam peperangan dengan tanpa ada perlindungan. Waktu peperangan itu terjadi, Uria ditempatkan di tempat yang paling berbahaya, di mana musuh-musuh yang kuat itu ada. Di dalam peperangan itu, waktu peperangan itu terjadi, musuh menghantam, pasukan Israel diminta mundur dan membiarkan Uria sendiri berperang sampai mati. Saudara, kita jangan membiarkan orang berperang sampai mati. Kita harus menolong orang yang sedang berjuang di medan perang.
Daud telah membunuh orang yang tidak bersalah. Allah menuntut kepada Daud. Peperangan itu terus terjadi. Yoab memusnahkan Bani Amon dan merebut kota Raba. Kemenangan itu dipersembahkan kepada Daud. Peristiwa dengan Uria dianggap tidak ada. Peperangan terjadi. Terus dan kemenangan masih ada. Di dalam peperangan ini, Yoab tidak ingin dia yang dapat kehormatan. Saat terakhir, Daud disuruh maju dalam peperangan. Dan Daud menang di dalam peperangan itu. Ia mengambil mahkota Raja Amon, beratnya kira-kira 1 talenta. 34 kiloan, besar, berat. Kalau saudara punya emas 1 talenta, akan dibuat apa? Musa membuat pelita. Nah, saudara lihat ini. Tetapi di sisi lain, saudara, mungkin setelah peperangan itu selesai, setelah semuanya itu beres, setelah perkabungan itu selesai, Daud mulai mengambil Batseba menjadi istrinya. Orang menganggap bahwa itu perhatian Daud kepada Uria. Padahal tidak begitu. Daud telah berlaku licik. Alkitab mencatat ini adalah noda bagi Daud. Ini adalah catatan bagi Daud. Saudara, lalu kemudian kita bisa melihat apa-apa langkah-langkah yang Daud alami sampai dia jatuh. Untuk memperbaiki dosa ini, tidak ada cara lain. Tuhan harus membongkarnya. Saudara, dosa itu harus dibongkar, diperbaiki. Dosa bukan disembunyikan, tapi dosa itu harus dibongkar adanya. Nah, kita lihat di pasal yang ke-12 ini cara Tuhan. Sebab Daud melupakan itu semua. 1 tahun lamanya Allah memberi kesempatan mungkin untuk memperbaiki. Tapi Daud tidak sadar. Akhirnya Allah mengutus Nabi Nathan untuk menegurnya. Untuk membongkar apa yang diperbuatnya. Nathan datang dan dia mulai memberikan satu perumpamaan. Dia mengatakan ada seorang kaya yang mempunyai banyak ternak. Ketika orang kaya itu kedatangan tamu, orang kaya itu tidak mau memotong ternaknya. Ia merampas domba satu-satunya yang dimiliki oleh orang miskin itu. Nah, sehingga orang miskin itu habis, hilang. Mendengar hal ini, Daud marah sekali dan akan menghukum orang itu. Nah, itu yang kita lihat. Daud marah sekali. Nathan kasih tahu, orang kaya itu sebetulnya adalah engkau sendiri yang telah merampas istri Uria. Nathan mengatakan, seandainya kau kurang, apapun aku akan bisa memberikannya. Saat itu matanya Daud terbuka lebar. Dan ia sangat menyesal. Sebab ia telah menghina Tuhannya. Ia telah merasakan bagaimana kesedihan, kedukaan dari Tuhannya atas perbuatannya. Lalu Daud berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan. Dan ia meminta agar roh Allah jangan undur daripadanya. Daud mengatakan, jangan ambil rohmu daripadaku. Saudara, penyesalan Daud itu diungkapkan oleh Daud di dalam Mazmur. Daud tidak merasa malu akan kesalahannya itu, supaya bisa menjadi pelajaran bagi semua orang.
Di Mazmur 51, ketika Nabi Nathan datang kepadanya, setelah dia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kebaikan-Mu, menurut kelimpahan rahmat-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari segala kesalahan, dan sucikanlah aku dari dosaku. Sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku, dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Hanya terhadapmu aku telah berdosa, dan melakukan yang jahat di depan matamu, supaya engkau benar dalam perkataanmu, bersih dalam penghakimanmu. Daud berkata, basuhlah aku Tuhan, bersihkanlah aku. Kata itu ditulis dalam kata Ibrani kabas. Itu artinya dibersihkan dengan kaki. Daud mengatakan demikian. Kemudian di dalam Mazmur 32, Daud berkata, berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan yang dosanya ditutupi. Saudara, ini Mazmur penyesalan Daud. Allah melihat penyesalan Daud dan Allah lihat penyesalannya itu sungguh. Sebab itu Allah mengampuni Daud. Saudara, sebenarnya Daud harus dirajam, dilempar batu sampai mati. Tetapi sebab hukuman bagi seorang pezina. Sebab penyesalannya yang tulus, Daud, Allah mengampuninya. Tetapi ajaran Tuhan tetap, anaknya yang lahir itu mati. Daud berdoa kepada Tuhan, berpuasa, meminta ampun kepada Tuhan, agar anaknya tidak mati. Tetapi Tuhan harus mencabut nyawanya sebagai ajaran buat Daud. Saudara, kita lihat Allah tetap baik. Allah menghiburkan Daud. Nanti akhirnya Batseba hamil lagi dan memiliki anak Salomo. Tabur tuai, walaupun Daud sudah diampuni, tetapi penuaian masih belum berhenti. Pedang tidak akan berhenti dari keluarga Daud. Mulailah kekacauan terjadi dalam keluarga Daud karena dosa. Mulailah pemberontakan, mulailah muncul macam-macam hal. Kejahatan Daud tersebar luas sehingga Daud merana. Banyak akibat lain yang Daud alami. Di pasal 13 kita bisa melihat satu peristiwa, contoh. Amnon jatuh cinta kepada Tamar. Tetapi ia takut kepada bapaknya karena Amnon dengan Tamar itu masih bersaudara. Amnon yakin bahwa dia tidak akan bisa menikah dengan Tamar. Nah, kalau kita lihat dari gambaran ini, Amnon itu anak dari Ahinoam dengan Daud. Sedangkan Tamar adalah anak dari Maaka dengan Daud. Amnon jatuh cinta kepada Tamar. Ini masih saudara satu ayah. Nah, akhirnya Amnon mencari cara strategi. Atas nasihat Yonadab, saudara misannya, Amnon disuruh pura-pura sakit. Dan ia minta Tamar memasak kue di dalam kamarnya di hadapannya. Dan Daud yang tidak sadar hal itu, dia mengizinkan Tamar untuk menemui Amnon. Waktu kamar dikunci, Amnon memperkosa Tamar. Saudara lihat cara-cara yang ada. Di tempat yang tersembunyi, Amnon bikin cara yang aneh. Masak, lalu kemudian menyuruh orang pergi, dan akhirnya berbuat jahat. Saudara, timbul itu terus demikian. Mulai ada hal yang demikian. Rumah sudah tidak bersih lagi. Setelah memperkosa Tamar, keanehan muncul. Tiba-tiba kebencian yang amat dalam itu ada pada diri Amnon, melebihi cintanya kepada Tamar. Lalu Amnon mengusir Tamar. Tamar sudah menegur, tetapi Amnon mengusir Tamar. Perbuatan ini menambahkan kejahatannya. Tamar lari keluar dengan menangis.
Dia mengoyakkan pakaiannya, lalu menaruh abu di atas kepalanya. Waktu Absalom kakaknya melihat kondisi adiknya, dia tahu bahwa adiknya telah diperkosa oleh Amnon. Dan dia menjadi dendam. Lalu kemudian Tamar tinggal dengan Absalom. Daud mendengar apa yang diperbuat oleh Amnon. Dia marah dan sangat marah. Tetapi Daud tidak menghukum Amnon. Dia tidak melakukan sesuatu. Mengapa? Daud lemah. Karena dia ingat apa yang dia lakukan. Orang yang setelah melakukan perbuatan dosa, dia akan lemah kepada dosa yang sama. Itulah sebabnya kita jangan berbuat dosa supaya kita kuat. Apalagi kita yang melayani. Kalau kita ada dosa, maka kita akan lemah. Absalom dendam kepada Amnon. Dia mengatakan, aku tunggu kesempatan yang baik untuk membalasnya. Ketika semua orang sudah melupakan peristiwa 2 tahun yang silam, Absalom mengundang semua putra raja untuk pesta di rumahnya. Dia bikin pesta. Tanpa curiga mereka pergi. Sebenarnya Absalom minta Daud datang, tetapi Daud tidak bisa datang. Saya tahu itu adalah siasat dari Absalom. Lalu kemudian Absalom menyusun bagaimana caranya supaya Amnon bisa datang. Daud tidak curiga karena semua sudah melupakannya. Amnon putra mahkota itu diundang datang. Lalu dia dibunuh oleh Absalom. Sudah lihat, Amnon adalah putra mahkota. Dia adalah pengganti Raja Daud. Tetapi karena dia tidak menjaga dirinya baik, dia berzina, akhirnya apa yang akan diturunkan kepadanya, dia tidak mendapat. Dia tidak bisa mengambil, sebab dia dibunuh oleh kejahatannya. Betul, Absalom yang membunuh. Tetapi itu juga karena Amnon yang berbuat salah. Nah, kita lihat. Daud menyangka semua putra raja itu sudah mati. Tetapi Yonadab mengatakan tidak, hanya Amnon saja. Sebab aku melihat bahwa Absalom memang sedang mengincar Amnon. Waktu Daud lihat banyak putra raja itu melarikan diri dari pesta, Daud tahu tidak semua anak-anak raja dibunuh. Sedangkan Absalom melarikan diri ke Talmai, Raja Gesur, kakeknya sendiri. Dan dia tinggal 3 tahun lamanya di sana. Di pasal yang ke-14, kita membaca kerinduan hati Daud akan Absalom. Hal ini dilihat oleh Yoab, tetapi Daud tidak mau memanggil Absalom datang ke Yerusalem. Yoab melihat kerinduan itu. Dia coba berusaha untuk membawa Absalom datang pada Daud. Nah, kita bisa melihat ketidaktegasan Daud, kebingungan Daud ada di dalam hal ini. Akhirnya Yoas mengutus seorang perempuan bijak dari Tekoa untuk menemui Daud dan memberikan satu perumpamaan yang mirip-mirip dengan kisah yang dialami oleh Daud. Kemudian perempuan itu memberi nasihat dan akhirnya Daud menyuruh Yoab untuk membawa Absalom kembali ke Yerusalem. Tetapi Daud masih belum bersedia menemuinya. Absalom, anak Ahinoam, Absalom, anak Raja Gesur, itu perawakannya elok, tidak ada cacatnya. Rambutnya panjang, bagus. Setiap tahun ia mencukur rambutnya. Beratnya dicukur 200 sikal. Kira-kira 2,28 kilo. Nah, saudara,
Kenapa Tuhan mencatat juga tentang rambut Absalom? Karena akan ada masalah dengan rambutnya, karena Absalom mengagungkan sekali tentang keelokannya. 2 tahun lamanya Absalom tinggal di Yerusalem. Tetapi Daud tidak menemuinya, sehingga ia menjadi jengkel. Ia minta Yoab datang, tetapi Yoab juga tidak datang. Akhirnya dalam kejengkelannya dia membakar ladang Yoab. Itulah temperamen yang kasar dari Absalom. Akhirnya Yoab menghadapkan Absalom kepada raja, dan Absalom bisa kembali tinggal di Yerusalem. Di pasal yang ke-15 kita bisa melihat ada persepakatan yang gelap yang dilakukan oleh Absalom. Absalom tidak berterima kasih kepada Daud, tetapi ia merencanakan satu kudeta. Ia mencoba mengumpulkan banyak orang agar selalu berada di pihaknya. Dia mencari simpati dari orang-orang. Setiap pagi Absalom berdiri di tepi jalan menuju ke pintu gerbang untuk menarik simpati rakyat dengan kebaikan yang ditampilkannya, sambil dia menghasut rakyat. Setelah lewat 4 tahun itu sejak kepulangannya dari Gesur, Absalom merasa dirinya kuat. Ia mulai melancarkan serangannya. Ia minta izin hendak membayar nasar di Hebron, tapi ia juga membawa 200 orang untuk memberontak. Di Hebron, Absalom mengangkat dirinya menjadi raja. Ini bukan Tuhan yang mengangkat, tapi dirinya sendiri. Banyak orang ikut kepada Absalom. Di antara lain Ahitofel, penasehat Raja Daud. Dia ikut Absalom. Mungkin saja ia terhina oleh perlakuan Daud yang telah membunuh Uria, suami cucunya Batseba, dan mengambilnya sebagai istrinya. Daud tidak ingin bersengketa dengan anaknya, lalu dia lebih memilih mengungsi. Daud melarikan diri. Daud tidak ingin berperang. Dia lebih baik mengalah, dan dia meninggalkan Yerusalem bersama dengan pengikutnya. Ada orang-orang yang setia kepada Daud yang ikut, antara lain orang-orang Kreti, dan 600 orang Gad turut serta dengan Daud pergi ke sana. Ketika Daud sampai di sungai Kidron, datanglah Imam Sadok dan Imam Abiatar membawa tabut Tuhan. Tetapi Daud mengatakan, jangan tabut Tuhan dibawa kemana-mana, biarkan tabut Tuhan tetap ada di Yerusalem, di pondoknya. Nah, Daud langsung jalan, dia naik ke Bukit Zaitun sambil menangis. Dengan bertelanjangan kaki, dia naik. Ketika Daud tahu Ahitofel bergabung dengan Absalom, Daud berdoa kepada Allah. Dia berkata, Tuhan, gagalkan nasihat Ahitofel. Gagalkan nasihat Ahitofel. Lalu Allah mengirim Husai, orang Arki, menemui Daud. Daud mengatakan, lebih baik kamu jangan ikut aku. Bantu aku untuk bisa menggagalkan nasihat Ahitofel. Husai balik dan menemui Absalom. Saat itu bertepatan dengan Absalom masuk ke kota Yerusalem. Husai juga meneriakkan, hidup Absalom, hidup Absalom. Absalom kenal dengan Husai, yaitu orang yang setia kepada Daud. Lalu Absalom menanyakan, mengapa kau tidak setia kepada Daud? Dan dia mengatakan dia mau setia kepada raja yang ada di Yerusalem. Nah, saudara, setiap kali Ahitofel bicara, selalu Husai mengganggunya. Nah, pasal 16 kita mengenal Siba, hamba Mephiboset. Dia datang menemui Daud dengan membawa 200 ketur roti, 100 kue kismis, 100 buah-buahan, dan sebuyung air. Siba menunjukkan kesetiaannya kepada Daud. Sedangkan Mephiboset, dia tidak menemui Daud. Dia ikut Absalom. Karena dia mengharapkan ada bagian. Tapi saudara kan bisa melihat bagaimana sikap Daud kepada Mephiboset. Dia udah mengembalikan semua. Tapi Mephiboset, dia tidak berterima kasih atas hal ini. Dalam perjalanannya Daud,
sampai di Bahurim, Simei bin Gera dari keluarga Saul mengutuki raja dan melemparinya dengan batu. Jadi saudara, dari keluarga Saul banyak yang tidak suka kepada Daud. Mereka melempari, mereka menghina, mereka mengata-ngatakan yang buruk kepada Daud. Dia mengutuki Daud, saudara. Nah, prajurit Daud tidak tahan, Abisai tidak tahan lagi dengan ejekan ini. Lalu dia berkata kepada Daud, izinkan aku membunuh Simei. Sekali tombak habis, tapi Daud bilang jangan. Kalau Tuhan izinkan ini semua terjadi, biarkan. Daud mau menerima pengolahan ini. Daud tidak ingin apa yang Tuhan kerjakan dalam dirinya gagal. Daud menunjukkan kepada Tuhan penyesalannya atas apa yang diperbuatnya. Daud jalan terus sampai ke Yordan. Absalom tiba di Yerusalem bersama Ahitofel. Usai bergabung dengannya, Ahitofel memberikan nasihat-nasihat yang keji. Dia menasihati supaya Absalom memperkosa Gundik ayahnya, Daud. Dan itu harus di ruangan terbuka. Supaya Daud tahu, lalu kemudian Daud membenci Absalom. Sebenarnya kata-kata ini sudah diungkapkan oleh Nabi Nathan. Dan Absalom yang menggenapi hal-hal yang buruk ini. Ahitofel memberikan banyak nasihat yang membuat Absalom semakin terjerat untuk melawan Daud. Terus makin dalam dan makin dalam lagi. Di pasal yang ke-17, nasihat Ahitofel digagalkan. Berulang kali nasihat Ahitofel untuk mencelakakan Daud selalu digagalkan oleh Husai. Akhirnya Ahitofel putus asa karena Absalom lebih menuruti Husai daripada dirinya. Dan dia bunuh diri. Segala rencana Absalom untuk mencelakakan Daud telah dibocorkan Husai, lalu disampaikan kepada Daud melalui Yonatan dan Ahimaas. Sehingga segala taktiknya tidak berhasil. Absalom curiga, mengapa taktiknya tidak berhasil? Menyerang di sini Daud tahu, menyerang di sini Daud tahu. Akhirnya sampai satu orang memberitahu bahwa ada Yonatan dan Ahimaas. Absalom dengan marah mengatakan kejar kedua orang itu. Tetapi seorang perempuan yang sedang diperigi, dia menyembunyikan keduanya di dalam sumur. Nah, itu terjadi semua ini karena Tuhan yang menolongnya. Atas nasihat Husai, Daud suruh pergi menyeberang sungai Yordan. Dan Daud menyeberang sungai Yordan, tiba di Mahanaim. Disitulah tempat Yakub bertemu dengan Allah di Mahanaim. Nah, tiba di Mahanaim, banyak orang datang menemuinya. Ada Sobi bin Nahas, Makir bin Amiel, Barsirai dari Rogelim menemui Daud sambil membawa banyak makanan. Mereka membawa. Absalom tetap mengejar terus sampai ke Mahanaim pun. Di pasal 18, kita melihat tentang kematian Absalom. Karena Daud didesak terus, akhirnya Daud mengadakan perlawanan. Tentara-tentaranya ingin mengadakan perlawanan. Dan Daud membagi pasukannya jadi 3. Sepertiga pasukannya dipegang oleh Yoab. Sepertiga pasukannya dipegang oleh Abisai. Dan sepertiga pasukannya dipegang oleh Itai orang Gad. Daud berpesan kepada mereka, jangan bunuh Absalom. Peperangan hebat terjadi di hutan Efraim. Terus hebat, tetapi tentara Daud menang. 20.000 orang Israel mati. Pertempuran terus menyebar sampai ke seluruh negeri. Absalom yang melarikan diri dengan bagal, dia melarikan diri. Ketika lewat di bawah pohon tarbantin, rambutnya yang panjang itu tersangkut sehingga ia tergantung di pohon. Waktu prajurit melihat tentang Absalom, dia teringat dengan perkataan Daud untuk tidak membunuh Absalom. Lalu mereka membiarkannya. Tetapi seorang mengabarkan kepada Yoab. Yoab yang tahu bahwa Absalom itu tergantung di atas pohon tarbantin.
Yoab sudah tidak mengindahkan lagi apa yang dikatakan oleh Daud. Dia mengambil 3 lembing dan menikam jantung Absalom. Kemudian pembantunya juga turut membunuh Absalom. Absalom mati. Waktu masih hidup, Absalom pernah membuat satu seperti kuburan gitu. Nah, dia ada ini kuburan Absalom. Berita kematian Absalom. Yoab menyuruh orang Ethiopia memberi kabar kepada Daud tentang jalannya peperangan dan kematian Absalom. Ahimaas bin Sadok ingin menyampaikannya, tetapi Yoab melarangnya. Sebab Yoab takut Ahimaas itu dibunuh. Tetapi Ahimaas memaksanya, dan akhirnya dia juga ikut pergi. Tetapi beritanya tidak lengkap. Yoab mengutus orang Ethiopia untuk mengabarkan kematian Absalom. Ketika orang Ethiopia itu sampai kepada Daud, lalu dengan berani orang Ethiopia itu mengatakan tentang kematian Absalom. Waktu Daud mendengar kabar kematiannya, dia menangis. Dia meratapi Absalom. Ia menyadari semua ini terjadi karena perbuatannya. Waktu rakyat yang menang perang itu pulang ke Yerusalem dan melihat Daud, rajanya itu menangis meratap, mereka menjadi bingung dan malu-malu sehingga mereka tidak berani masuk untuk menemuinya. Para prajuritnya tidak berani masuk menemuinya. Sehingga kemenangan yang hebat itu tidak lagi kemenangan, tapi ada perkabungan di dalamnya. Perbuatan Daud dianggap tidak benar oleh Yoab. Yoab menegurnya sebab Daud telah mencintai orang yang membencinya dan membenci orang yang mencintainya. Yoab takut raja mengamuk dan memberontak. Akan lebih hebat lagi. Daud sadar lalu dia menemui rakyatnya. Saudara bisa melihat, Yoab seorang yang berani mengambil keputusan. Ya, kadang-kadang kita benar, tapi kadang-kadang Yoab itu terlalu berani. Sehingga Daud sendiri pun merasa takut dengan Yoab. Nah, kita lihat. Akhirnya kembali ke Yerusalem. Absalom sudah mati. Orang Israel juga, ada orang-orang Israel juga merasa malu telah menolak Absalom. Daud berpikir bagaimana caranya menolong mereka. Lalu mereka menyuruh Imam Sadok dan Abyatar untuk berbicara kepada tua-tua dan menyambut Daud di Yerusalem. Nah, saudara, bisa lihat. Kemudian ada lagi orang yang namanya Simei yang dulu mengutuki Daud dan melempari dengan batu, datang dan dia coba menyambutnya di Yerusalem. Waktu melihat itu Abisai sangat jengkel dan dia hendak membunuh misalnya. Tetapi Daud bilang jangan, biarkan. Ada Siba juga turut menyambutnya. Daud melihat Mephiboset menyambutnya. Daud menanyakan mengapa kau tidak turut serta. Mephiboset menceritakan peristiwanya, tetapi Daud memutuskan agar membagi hartanya dengan Siba pembantunya. Karena dia lihat Siba yang setia kepada Daud. Nah, Barsilai dan Kimham itu juga datang, udah usia 80 tahun, dia menyambut raja. Dia adalah yang membawa makanan judi Bahurim. Daud ingin mengajak untuk tinggal bersamanya karena dia melihat kesetiaannya. Tetapi Barsilai bilang, oh jangan, biarkan Kimham saja yang turut serta dengan Daud. Nah, pertengkaran untuk menutupi malunya orang Israel telah menuduh orang Yehuda menculik raja untuk menutupi malunya. Mereka menganggap 10 kali lebih berhak dari orang Yehuda. Tetapi perkataan orang Yehuda itu sangat pedas. Sehingga orang Israel tidak bisa kata apapun. Ketika Daud sukses, semua orang turut membuat jasa agar diterima. Tetapi ketika menjadi pelarian, banyak orang menghina. Saudara melihat, hal itu juga ada pada sekarang-sekarang ini. Ketika orang sukses, orang mengatakan, engkau sahabatku. Ketika orang itu jatuh, orang mengatakan, kau adalah, aku tidak kenal. Mana teman sejati dan mana teman palsu terlihat di sini. Di pasal yang ke-20 ada pemberontakan yang terjadi dari seorang namanya Seba bin Bikri. Dia mengajak orang Israel melawan kepada Daud.
Daud melihat ini berbahaya, lalu menyuruh Amasa yang telah diangkat menjadi panglima perang untuk mengerahkan pasukan Yehuda. Tetapi Amasa berlambat-lambat, mungkin karena prajuritnya tidak mau diperintah oleh Amasa karena ia pernah sekongkol dengan Absalom. Daud menyuruh Abisai untuk mengatasi hal itu. Abisai mengajak Yoab untuk pergi menyerbu. Yoab tidak senang dengan Amasa, karena Amasa masih dipercaya Daud. Diam-diam ia memanggil Amasa lalu membunuhnya dan membiarkan mayatnya tergeletak. Itulah Yoab. Dia berani berbuat, kadang-kadang dia melanggar peraturan yang Tuhan tetapkan. Seba bin Bikri bersembunyi di Abel Bet Maaka, satu kota, dan kota itu dikepung oleh Yoab dan Abisai untuk diserbu. Tetapi seorang perempuan bijak itu berkata, "Mengapa kau membinasakan satu kota? Apa kesalahan kota ini?" Lalu Yoab mengatakan, "Di situ ada seorang pemberontak namanya Seba bin Bikri." Lalu perempuan itu mengatakan, "Satu yang mati, biarkan saja dia yang mati." Lalu perempuan itu menangkap, membunuh Seba, dan melemparkan kepalanya kepada Yoab. Lalu Yoab mengundurkan diri dalam peperangan ini. Saudara, kita bisa juga melihat apa yang ada. Jadi peperangan demi peperangan. 21 ada kelaparan selama 3 tahun dalam kerajaan Daud. Nah, Daud memeriksa diri mengapa hal itu terjadi. Kelaparan, mengapa ada kelaparan? Bahkan 3 tahun terus-terusan. Allah berbicara bahwa ini terjadi karena Saul telah membunuh orang Gibeon. Memangnya saudara, pernah ada perjanjian antara orang Israel dengan orang Gibeon melalui Yosua pada waktu mereka masuk. Orang Gibeon itu yang ada, saudara. Orang Gibeon menuntut nyawa keturunan Saul. Waktu kemudian apa yang harus diperbuatnya, saudara? Dia bertanya kepada orang Gibeon menuntut nyawa semua keturunan Saul. Akhirnya ada 7 orang yang dihukum gantung. Rispa ibunya menunggu sampai kelaparan itu berhenti. Daud melihat kesetiaan Rispa yang mengumpulkan tulang Saul dan Yonatan dan dikuburkan. Peperangan melawan orang Filistin itu terus-terusan. Sebenarnya saudara, orang Filistin sudah tidak berdaya di zaman Daud. Ya, sebab anak buah Daud banyak yang membunuh orang Filistin. Abisai membunuh Yisbi Benob. Sibkai orang Husai membunuh Saf atau Sipai. Elhanan bin Yaare Oregim membunuh Lahmi, saudara Goliat orang Gad. Yonatan bin Semea, kakak Daud, membunuh raksasa yang tangan dan kakinya berjari 6 dari Gad. Sudah lihat, 4 orang. Abisai membunuh Yisbi Benob. Itu kita lihat. Sibka orang Husai membunuh Saf. Elhanan juga membunuh Lahmi. Yonatan membunuh raksasa. Dan satu lagi Daud membunuh Goliat. Saudara ingat waktu kisah Daud, dia mengambil 5 butir batu dari kali. Itu untuk satu Daud pakai. Yang lain 4-nya anak buahnya. Saudara, itu menunjukkan bahwa ya, Tuhan telah mengatakan satu batu untuk satu pahlawan orang Filistin, untuk raksasa orang Filistin. Nah, pasal 22, nyanyian Daud. Nyanyian ketika ia lepas dari cengkraman Saul. Tuhan adalah gunung batu perlindungan yang teguh, perisaiku, tanduk keselamatanku. Tali-tali maut membelit aku dalam kesesakan aku. Berseru dan Tuhan mendengar suaraku di baitnya. Bumi bergoncang dan langit gemetar. Tuhan melepaskan Daud dari tangan musuh. Kepada orang setia Tuhan berlaku setia. Jalan Allah itu sempurna. Allah tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Pasal 23 ucapan terakhir dari Daud. Apabila seseorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan.
membuat berkilauan rumput muda di tanah. Seperti itulah keluargaku di hadapan Allah. Ia menegakkan perjanjian kekal bagiku, teratur dalam segalanya. Ini triwira pahlawan Daud dicatat. Isbaal orang Hakmoni yang membinasakan 800 orang dalam satu pertempuran. Eliezer bin Dodo membunuh musuh sampai tangannya lekat pada pedangnya. Sama bin Age orang Harari mempertahankan kebun dari serangan musuh. Saudara lihat, kalau Daud mempunyai orang-orang hebat. Itulah sebabnya negaranya kuat dan hebat. Kalau kita mempunyai orang hebat, kalau kita mempunyai orang kuat, kalau kita mempunyai orang teguh, pasti bisa. Saudara, kita bisa lihat, bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Ketika orang ini juga memenuhi, ketiga orang ini juga yang memenuhi permintaan Daud. Waktu Daud minta minum dari Bethlehem, mereka berani. Saudara, Daud memiliki orang-orang yang hebat. Sebab itu kerajaannya menang perang dan juga hebat. Saudara lihat dua pahlawan Daud juga yang hebat. Abisai bin Seruya mengalahkan 300 orang dengan tombaknya. Ia menjadi kepala 30 pahlawan. Benaya bin Yoyada yang menewaskan 2 raksasa Moab, Mesir, dan membunuh singa salju. Ia menewaskan seorang raksasa Mesir dengan tongkat di tangan. Ini orang-orang yang hebat, luar biasa. Ada juga 30 pahlawan Daud. Di dalamnya ada Asael, saudara Yoab, Elhanan bin Dodo dari Bethlehem, sama orang Harod, Elika, Heles. Saudara, ada begitu banyak, termasuk Uria di dalamnya. Nah, di pasal 24, Daud sudah selesai, lalu dia memikirkan semua yang dia miliki. Berapa penduduknya, berapa kekayaannya. Lalu Daud memikirkan untuk membuat satu sensus. Daud memaksa Yoab agar menghitung jumlah orang Israel. Yoab bermula tidak mau. Tapi karena dipaksa akhirnya Yoab melakukan penghitungan. Mereka menghitung mulai dari Arur, Gad, Yaeser, Gilead, Kades, Dan, Sidon, Tirus, Berseba. Lamanya 9 bulan 20 hari. Jumlahnya 800.000 orang Israel dan 500.000 orang Yehuda. Semuanya ahli di dalam peperangan. Setelah penghitungan, Daud hatinya dakdikduk. Dia merasa berdosa kepada Allah. Dia mengatakan, Tuhan ampuni, saya berdosa. Sebab perbuatannya bodoh. Lalu Nabi Gad datang memberitahu hukuman Tuhan. Tuhan mengatakan, ya aku tawarkan 3 hukuman. 3 tahun kelaparan, 3 bulan dikejar musuh, 3 hari penyakit sampar. Milih mana? Daud bingung. Tuhan, aku tidak bisa memilih. 3 tahun kelaparan, ya tidak ingin. 3 bulan dikejar musuh juga. 3 hari penyakit sampar. Tuhan, aku jatuh kepada tangan. Apa yang Tuhan mau kerjakan, kerjakanlah. Akhirnya saudara, Tuhan yang memilih 3 hari penyakit sampar. Nah, penyakit sampar melanda Israel, kerajaan Daud. 3 hari penyakit sampar, 70.000 orang mati dari Dan sampai Berseba. Ketika hendak membinasakan Yerusalem, ketika sampar itu masuk ke Yerusalem, ketika sampar itu mendekati pengirikan Aurona, sampar itu berhenti. Saudara, pengirikan Aurona, disitulah tempat Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Sebab itulah Gunung Moria. Nabi Gad menyuruh Daud mendirikan mezbah di pengirikan Arauna. Daud membeli pengirikan Aurona itu dengan 50 sikal perak. Kemudian mezbah didirikan di sana. Di tempat inilah kemudian Salomo membangun bait Allah. Itulah yang saya katakan. Itulah di mana Gunung Moria, di mana Abraham mempersembahkan Ishak. Saudara, 2 Samuel selesai sampai di sini. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saudara, kita akan nanti melanjutkan lagi di dalam, ya kita akan bisa melanjutkan lagi dalam pelajaran sejarah berikutnya.